PJ Daerah Istimewa Yogyakarta yang berhasil memecahkan rekor di cabang Women's Up to 50 kg atau 50 kg dengan berat angkatan 85 kg mengalahkan rekor Peparnas 2016 kemarin dengan angkatan 75 atas nama Yeti Kusmira. Iya. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu kepada para juara. Mohon berkenan Bapak Tony untuk tetap bersama para pemenang. Akan dilakukan sesi foto. Bapak Ya, sedulur-sedulur di Gunung Kidul di daerah istimewa Yogyakarta, hari ini kita ketemu lagi di ruang ngobrol asik Rubik. Tentu ada penampilan saya yang berbeda nih pada hari ini. Saya pakai topi khas yang saya pinjam dari seorang yang istimewa yang akan bertemu dengan teman-teman semuanya di kanal YouTube ini, dan sudah bersama saya. Beliau orang yang tentu keren. Tidak semua punya kesempatan meraih prestasi seperti beliau. Saya sudah diterima di rumah beliau ini dan bisa punya kesempatan untuk ngobrol-ngobrol panjang lebar untuk menemani hari gabut Anda semuanya bersama Mbak Sutiayah. Gitu. Selamat sore Mbak. Selamat sore juga. Ya, saya perkenalkan beliau ini satu dari 80 atlet dalam event Parnas 16. Parnas 16 di Papua yang berlangsung di Papua, dan baru satu hari ini sampai di rumah. Iya. Nah, baru satu hari ini dia sampai rumah, kemudian bisa menerima saya dan teman-teman Rubik di rumah beliau di dusun Pok Dadap, Dadapayu. kelurahannya Dadapayu, kecamatannya Semarang. Beliau ini salah satu, seperti saya katakan tadi, salah satu dari 80 atlet Peparnas ke-16 kontingen DIY peraih emas bersama 3 temannya juga dari Gunung Kidul. Nah, nanti akan kita obrolkan lebih jauh siapa teman-temannya yang juga berprestasi ini. Saya ingin tanya kepada Bu Sutiayah, Mbak Sutiayah. Ya. Pernah terpikirkan tidak untuk bisa meraih emas di ajang kompetisi olahraga tingkat nasional untuk atlet difabel yang memang event ini event istimewa? Pernah terbayangkan belum sebelumnya? Kalau terbayangkan sih belum ya, karena waktu event itu saya termasuk atlet yang masih junior. Sedangkan lawan-lawan saya itu banyak yang atlet-atlet sudah senior, bahkan dia sudah atlet Indonesia juga. Jadi untuk memimpikan jadi juara dan mendapatkan emas di situ sebenarnya sangat minim sekali kemarin itu. Sebentar Pak, saya lupa untuk menginformasikan pada teman-teman cabang olahraga yang diikuti. Cabang olahraga yang saya ikuti itu cabang olahraga angkat berat. Angkat berat. Jadi di beliau kelas ini putri. Begitu meskipun perempuan gitu ya, punya kekuatan yang besar. Kelas putri. Iya, di kelas 50 kg. Kelas 50 kg. Nah, dia juga mungkin sanggup untuk membopong dan memikul beban berat kalian semuanya. Gitu. Wah, jana itu berat sekali. Kalau itu berat sekali ya, Mbak? Iya, berat sekali kalau itu mungkin terlalu banyak beban dia juga. Sebenarnya beliau punya latar belakang belum lama ini juga dalam menggeluti olahraga. Anda dulu juga aktif menopang perekonomian keluarga lewat usaha menjahit ya? Iya. Masih jalan sekarang? Ya, kemarin jauh sebelum ada event masih jalan, masih kadang latihan, kadang jahit. Kalau ada pesanan saya kerjakan dulu baru nanti latihan. Kadang ya saya latihan dulu baru menyelesaikan pekerjaan saya. Kalau memang itu targetnya tidak
buru-buru. Kalau targetnya buru-buru ya kadang saya izin untuk tidak latihan 1 hari untuk menyelesaikan pekerjaan saya. Gitu. Memang itu salah satu resep sehat, memang seperti itu, bekerja sama Olahraga. Nggak sanggup loh saya mengangkat beban berat 50 kilo itu, nggak sanggup loh. Beliau keren sekali pokoknya. Nah, Mbak, aku menggeluti olahraga itu tahun 2016. Iya, saya mulai masuk ke olahraga itu 2016. Sebenarnya awalnya itu cuman pengen coba-coba aja, karena ada tawaran dari teman, ayo ikut angkat berat aja, olahraga, siapa tahu bisa meningkatkan perekonomian keluarga, kan gitu. Kok bisa langsung klik dan mau? Oke, saya mau. Kok bisa? Karena ada apa ya? Ada iming-iming kalau yang angkat berat untuk cewek itu pesertanya minim. Jadi masih banyak kesempatan kalau Ya, kecuali peluangnya kalau lebih besar. iya, peluangnya untuk jadi juara lebih besar, kan gitu. Lah, terus kalau untuk yang cowok itu memang susah. Jadi gimana, Mbaknya mau ndak? Ya oke, saya coba. Lah, waktu itu 2016 ada event pertama kali yang saya ikuti itu Peparda. Waktu itu Peparda berapa saya lupa. Tingkat provinsi. Iya, tingkat provinsi, tingkat kabupaten. Jadi mewakili Gunung Kidul. Tapi waktu itu saya baru latihan itu cuma 2 minggu. Baru langsung ikut event. Akhirnya ya di situ saya tidak menghasilkan apa-apa karena cuma 2 minggu latihan, dan yang saya kejar itu limit nasional. Jadi saya tidak bisa mencapai limit nasional. Waktu itu angkatan saya baru bisa mengangkat, terakhir itu bisa mengangkat cuma 40 kilo. 40 kilo. Iya, di kelas 45 40 kilo. waktu itu. Di Peparda itu menang enggak jenengan? Tidak, karena 40 kilo itu belum masuk limit nasional waktu itu. Waktu itu limit nasionalnya sekitar berapa ya? 50 sekitar 80 atau berapa gitu, saya lupa. Pokoknya saya angkatan 40 itu belum limit nasional. Ya. Itu kejuaraan lain kan ini di Peparnas ini kan juga tidak tiba-tiba, artinya ada tahap-tahap jenengan yang jenengan ikuti di kejuaraan apa dan mendapat ranking berapa, juara berapa begitu. Iya. Waktu itu ya itu pengalaman saya pertama tidak dapat apa-apa, akhirnya saya penasaran. Saya ikut latihan. Di situ saya mulai latihan 1 minggu 2 kali, 1 minggu 3 kali gitu. Karena waktu belum punya kendaraan sendiri ya, waktu ditawarin pertama itu baru kalau latihan tuh cuman minta diantar ojek. Lah, sedangkan ojeknya kan mahal. Kalau setiap hari saya harus mengeluarkan uang. Waktu itu satu perjalanan itu 35.000 satu kali berangkat. Akhirnya saya mengambil keputusan, dah habis ini saya mau cari motor sendiri untuk bisa dimodif. Dan yang memodif motor saya itu juga saya dapat dari paroki juga, dari Gereja Wonosari paroki itu. Waktu itu sama Romo Anton dan Romo Ipeng waktu itu. Kebetulan Romo Ipeng tindak teman saya itu. Iya. Tindak rumah saya. Dampinganmu dan umatmu ini mau. Dan suami cerita ke Romo Ipeng, sebenarnya sudah punya kendaraan sendiri, tapi sudah setahun ini belum bisa memakai karena masih roda 2 lah. Terus seharusnya bisa pakainya gimana? Itu Romo bilang. Lah, itu bisa pakainya kalau dimodif jadi roda 3, dikasih gerobak samping. Lah, itu biayanya berapa? Ya sekitar 3 jutaan Romo bilang gitu suami saya itu. Terus akhirnya Romo, ya udah pengajuan ke gereja, ke paroki, nanti siapa tahu di ACC. Akhirnya dan ACC juga akhirnya 2 minggu ya. 2 minggu belum sampai, proposalnya belum sampai jadi, motornya sudah dimasukin ke bengkel dan proposalnya baru masuk, motornya sudah jadi. Akhirnya Romo Anton yang meng-ACC itu langsung, ya udah sini proposalnya langsung diberikan. Dan motor itu masih sekarang? Masih di luar itu. Dan itu yang mengantar ya itu kaki saya jalan kemana-mana. Iya, latihan benar. juga ya? Iya, itu sudah 4 tahun dia menopang jadi kaki saya untuk wirawiri latihan setiap hari. Dan teman setia saya ya itu
Makanya kalau dia sakit saya yang susah. Oke, Mbak Ayah, proses latihan itu seberat apa mempersiapkan Kalau untuk yang kejuaraan maupun sejak dari 2016? Kalau sejak dari 2015 itu ya 16 itu saya latihannya pertama ya Di mana? di Siono, Di Logandeng. Siono. Berapa itu. kilo dari sini? Dari Pok Dadap? Kalau dari Pok Dadap sekitar 30 kiloan. 30 kilo. 1 jam ya? Iya, 1 jam perjalanan saya dari rumah ke sana. Setiap hari itu. Latihannya setiap hari? Kalau dulu tuh setahun sebelum kita mendapatkan transport, belum mendapatkan uang transport Bantuan itu transport cuman kita latihan kadang 1 minggu 2 kali, kadang 1 minggu sekali, tergantung kita punya uang bensin atau tidak gitu. Terus habis itu katanya udah ada mau event 2 tahun sebelum menjelang event itu kita dikasih uang transport. Lah itu cukup untuk uang transport, akhirnya kita mulai latihan, ditambah jadwal latihannya ditambah, volume latihan ditambah. Habis Jadi 3 kali. Iya, jadi kadang 3 kali, kadang 4 kali gitu. Terus habis itu 1 tahun menjelang yang kemarin katanya 2020 yang mau ada event itu juga karena uang transportnya ditambah, kita juga latihannya 1 minggu full. Terus gitu Dia sama suami? Enggak, sendiri. Iya, malah dia kalau kemana-mana saya yang nganter, saya tukang ojeknya. Di samping latihan, kalau mau kemana-mana ke gereja saya jadi tukang ojeknya suami gitu. Ya, teman-teman, Mbak Ayah ini pasangan penyandang disabilitas ya. Iya. Mbak Ayah ini punya suami namanya Mas Hartono. Dia juga mengerjakan hal-hal yang kreatif seperti bengkel elektronika yang ada di Dadapayu ini. Itu Mbak, bisa diceritakan lagi kemudian proses latihan, proses penempaan diri mengikuti itu apa yang berat sebenarnya, yang dirasakan berat? Yang saya mungkin rasakan perhatiannya atau merasa sendiri atau kalau merasa sendiri sih enggak ya, karena sudah terbiasa dari awal tuh sudah terbiasa kemana-mana sendiri, akhirnya enggak ada masalah dengan perjalanan saya setiap hari ini. Yang kadang tuh yang saya bikin merasa berat tuh perjalanannya itu jalannya sudah rusak atau mungkin pas hari hujan, pulangnya harus pas malam hari. Itu yang memang kadang saya rasakan beban saya di situ. Karena apalagi medannya dari sini ke sana kan ada itu hutan-hutan, lewat hutan-hutan itu lewat bulak itu, dan itu kalau malam ya resikonya banyak sekali. Makanya saya bikin berat itu seperti perjalanan pas kalau malam, geografisnya itu. Tapi kalau untuk yang lain kadang ya memang waktu latihan itu kadang sampai 1 minggu full kita nggak boleh istirahat, nggak boleh rest gitu kan, nggak ada waktu rest. Tapi karena saya itu termasuk atlet yang bandel ya, tetap aja 1 minggu sekali tuh harus saya minta rest. Oke. Ya, sekarang dengan aktif di olahraga angkat berat ini, aktif di organisasi olahraga apa saja? Kalau untuk baru ke angkat berat saja. Karena saya ingin fokus dulu satu atlet sampai saya bisa benar-benar bisa menghasilkan apa yang saya inginkan. Terus habis kemarin setelah saya ikut peparda lagi yang kedua itu saya bisa meraih medali emas untuk tingkat kabupaten, yang mewakili kabupaten itu bisa meraih emas. Akhirnya saya terpacu lagi, itu emas peparda itu kan sudah menjadi kayak tiket masuk ke event berikutnya kan gitulah. Dengan modal tiket emas dari peparda itu saya diikutkan untuk ke Jurnas. Ya, event ke Jurnas. Habis itu event ke Jurnas ternyata saya di sana ditargetkan untuk cuman ajang lirik musuh ajang lirik musuh. Akhirnya ya udah nggak usah ambil yang terbaiknya aja, yang penting kamu bisa melirik musuhmu di mana. Akhirnya waktu itu saya bisa meraih untuk yang peraknya. Itu ya.
Siapa pelatihnya, Pak? Kalau pelatihnya itu sebenarnya namanya itu Pak Agung Wibowo. Agung itu? Iya, itu rumahnya di Sambi. Iya, di samping pom bensin Sambi itu rumahnya Agung Wibowo. Dia itu juga sering memberi support. Iya, dia yang selalu memotivasi saya untuk selalu bisa, ayo Mbak nambah angkatan, ayo Mbak kita tetap berjuang, ayo raih cita-citanya. Gitu ya? Iya, raih cita-citanya. Kalau orang biasanya meringankan beban, tapi menambah beban. Iya. Atlet ini nambahin beban. Harus tambah bebannya. Dilihatkan ini hasil dari perjuangan saya untuk menambah beban terus. Jadi tidak mengurangi beban tapi menambah beban saya. Jadi teman-teman itu kalau punya beban masalah yang besar itu harus ditambah biar bisa meraih prestasi. Supaya naik kelasnya ditambah supaya dapat emas ini. Saya juga dapat oleh-oleh ini dari Papua ini. Kira-kira begitu. Dan saya ingin tahu Mbak, di sana kegiatan di sana segenting apa sih untuk bisa menjadi juara satu? Saingan terberatnya di mana? Yang saingan terberat saya itu ya lawan saya waktu ke Jurnas itu. Udah pernah ketemu? Sudah pernah ketemu di Kejurnas itu. Dia sudah menjadi atlet pelatnas yang sudah mewakili Indonesia, sedangkan saya baru mewakili kabupaten, tingkat kabupaten dan provinsi. Mewakili provinsi itu baru sekali ini masuknya. Dan sebenarnya ya memang kemarin sempat takut juga apakah saya bisa meraih medali dengan musuh saya yang sudah ada kabar kalau musuh saya itu angkatannya jauh lebih tinggi dari saya. Tapi ya benar-benar puji Tuhan dengan mukjizat mukjizat yang diberikan oleh Tuhan kepada saya, musuh saya yang terberat malah tidak menghasilkan apa-apa. Dan saya yakin itu pasti kalau nggak ada tangan Tuhan saya nggak mampu untuk mengalahkan beliau. Siapa yang paling berperan dalam pencapaian prestasi sampai hari ini? Kalau yang pertama dukungan keluarga. Terus yang Pak Hartono. Iya, suami dan anak. Kalau suami mendukungnya, yang penting kamu jalan, nggak pikir macem-macem. Yang penting kamu pasti niatmu baik, pasti diberikan yang terbaik gitu. Terus kalau anak, ya kebetulan meskipun anak saya masih kecil, saya tinggal terus, dia mendukungnya tidak rewel gitu aja. Dia manut, tidak pernah membebani ibunya, meskipun harus ditinggal dia ibu mau latihan, ya bilang gitu. Kalau tidak boleh rewel ya? Iya, nggak boleh rewel. Tapi suami rewel tidak? Kalau rewel susah pecat. Saya gampang gitu kalau rewel. Aja rewel Mas, tinggal latihan ya Mas Harto. Ya, saya ingin Mbak, saya ingin mendapatkan dari Anda begitu tentang pesan bahwa hidup di kursi roda itu kadang membuat orang putus harapan. Iya. Kemudian dianggap sebagian orang juga dianggap atau orang duduk di kursi roda ini mendapat stigma tidak berdaya, merepotkan, menyusahkan banyak orang, kemudian tidak punya prestasi, minder dan akhirnya tidak maju. Yeah. Tetapi ternyata anggapan-anggapan dan stigma itu dipatahkan pada hari ini. Panjenengan dapat prestasi yang orang normal seperti teman-teman yang lain tidak pernah punya kesempatan pun tidak pernah untuk mendapatkan emas, apalagi maju di tingkat nasional begitu yang cukup membanggakan. Nah, apakah Anda punya pesan untuk anak-anak Indonesia yang penyandang disabilitas, barangkali yang mungkin lukro karena kondisinya dan dia hidup di kursi roda, tidak punya semangat, barangkali Anda bisa membantu mereka? Iya, mungkin bagi saya kita harus hilangkan stigma kalau yang hidup di kursi roda itu orang yang tidak mampu untuk berbuat apa-apa, orang yang selalu merepotkan orang lain. Itu mari kita hilangkan dengan kita mulailah menata diri supaya kita tetap lebih pede tampil di masyarakat dan juga
bisa menunjukkan bahwa orang yang disabilitas itu mampu berprestasi, dan syukur bila nanti prestasi kita bisa melebihi dari orang-orang yang non disabilitas. Tuh, jangan loro, yang penting dengan semboyan ora wutuh tapi tetap ampuh, itu aja. Itu semboyan saya. Jadi nggak usah ngelogro. Didengarkan ya. Tadi pesan itu sangat mantap sekali untuk teman-teman yang mungkin kehilangan semangat karena kondisi, karena mungkin karena situasi, entah bencana, disabilitas karena bencana, entah apa bawaan begitu, Ya. bahwa itu bisa digali potensinya, dan banyak sekarang ruang-ruang untuk diambil, Iya. ruang-ruang untuk diambil, untuk bisa menjadi ini ajang meraih prestasi ya. Iya. Terus juga ada semboyan lagi itu yang jangan hitung dari kita yang hilang, tapi hitunglah dari kita yang kita dapat. Karena biasanya ada yang merasa dirinya seperti yang mungkin teman-teman amputan, itu teman-teman yang tidak mampu untuk bergerak dengan bebas, itu kan biasanya yang difabelnya tidak dari kecil, itu kebanyakan itu yang sangat jatuh ngelukronya itu yang mereka itu yang difabelnya dari mulai dewasa, itu biasanya tingkat kengelukronya itu lebih tinggi dari kita yang difabelnya dari kecil. Nah itu kalau semboyan yang teman-teman teman-teman amputasi itu biasanya jangan hitung yang hilang dari tubuh kita, tapi hitunglah yang kita dapat dari prestasi kita, itu biasanya. Semoga menginspirasi banyak orang. Ya. Dan saya juga mengapresiasi untuk peraih emas warga Gunung Kidul ya, Mbak? Iya, warga dua yang lain selain Mbak Sutiayah ini, juga ada Mas Danu Kuswantoro, dia atletik balap kursi roda kelas pria. Kemudian ada Mas Untung Subagio, angkat berat juga untuk kelas pria 65 kilogram, juga pemecah rekor untuk 153 kilogram. Mbak Sutiayah ini juga pemecah rekor untuk 85 kilogram. Semoga nanti banyak atlet-atlet yang muncul, khususnya Kabupaten Gunung Kidul, juga DIY, juga Indonesia ini, bahwa ruang-ruang itu masih terbuka, masih banyak kesempatan. Iya, masih banyak kesempatan. Bisa diambil. Terima kasih sudah bersama Rubrik. Sama-sama, terima kasih juga sudah mau berkunjung ke rumah saya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sampai jumpa lagi.